pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema yaitu murtad. Dan yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah apakah seseorang yang sudah sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus bisa murtad di kemudian hari. Ya, dan topik ini merupakan topik yang sudah sangat familiar ya di kalangan Kristen maupun di kalangan Muslim, membahas tentang murtad ini. Ya, namun ada yang mendefinisikan bahwa yang dikatakan murtad adalah orang yang sudah menjadi Kristen lalu ia pindah ke agama lain. Mereka katakan itu adalah murtad. Ya, dan apa yang dikatakan oleh Alkitab tidak demikian. Dan tentu paradigma yang seperti demikian harus dihilangkan begitu karena tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu, ya kita tidak mempercayai hal yang demikian. Dan saya sangat menjunjung tinggi Alkitab, sangat memprioritaskan Alkitab. Apa yang disampaikan oleh Alkitab itu yang saya ikuti. Dan tentunya semua orang ingin hal yang demikian karena Alkitab adalah otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang murtad, kita akan pelajari selanjutnya. Dan tentang murtad, saya percaya kemungkinan ada murtad. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kemungkinan bisa murtad. Karena apa? Karena Alkitab berkata di Ibrani 3 ya, Ibrani 3 kita lihat di Ibrani 3 ayat 14 ya. Ibrani 3 ayat 14 berbunyi demikian, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja ya, kita perlu garis bawahi ya, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ada kemungkinan untuk murtad. Karena apa? Karena ada indikasi di sini asal saja. Jika kita tidak memegang erat, memegang teguh pada iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita tidak lagi ada di dalam Tuhan. Maka itu adalah dikatakan murtad. Orang yang murtad, definisi murtad yang sebenarnya adalah seseorang yang meninggalkan imannya, yang meninggalkan Tuhan, yang menyalibkan anak Allah yang kedua kalinya. Ya, kita lihat ada ayat juga yang mengatakan jika kita menyalibkan anak Allah yang kedua kalinya, maka tidak ada pengampunan lagi. Karena Yesus Kristus mati hanya sekali saja untuk menebus dosa manusia. Kita lihat ayatnya, yaitu dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Ya, Ibrani ke-6 ayat yang ke-6 ya, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi. Ya, jadi indikasinya di sini sudah sangat jelas, orang tersebut sudah percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus, lalu kemudian hari dia meninggalkan iman, meninggalkan anak Allah, tidak mau mempercayai lagi pada iman dia yang semula, sehingga tidak ada korban lagi untuk menghapus dosanya untuk kedua kalinya, begitu. Karena dia sudah menghina Tuhan di muka umum. Ya, oleh sebab itu ada banyak ayat yang mempunyai syarat yang sangat jelas indikasinya, yaitu ada kemungkinan kita bisa murtad. Ya, jadi saya percaya akan murtad. Banyak sekali ayat. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Ibrani 3 ayat 14, 1 Tesalonika 5 ayat 8, dan Ibrani 6 ayat 35 dan seterusnya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 begitu. Ya, Ibrani 10 dan lain-lain sebagainya. Ada begitu banyak ayat. Jadi seseorang yang sudah diselamatkan ada kemungkinan ia murtad. Begitu. Ada kemungkinan dia murtad. Saya tidak percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh lahir baru, sudah benar-benar bertobat kepada Yesus Kristus tidak bisa murtad. Karena apa? Karena masih hidup di dunia ini. Karena masih hidup di dunia ini, jadi bisa masih murtad, bisa meninggalkan imannya dan lain sebagainya. Jadi ini tergantung pada pribadi seseorang, apakah dia memilih tetap menderita, tetap mengikuti Tuhan,
apapun yang terjadi dalam kehidupannya, itu tergantung pada free will seseorang, kehendak bebas seseorang. Apakah dia benar-benar tidak mau meninggalkan Tuhan, tidak mau meninggalkan keyakinannya, tidak mau meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus, maka ia tetap selamat sampai pada akhirnya seperti imannya, keyakinannya yang semula, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 3 ayat 14. Dan jikalau dia bisa meninggalkan imannya, dia tidak mau percaya lagi pada Yesus Kristus, maka itulah yang dikatakan murtad. Jadi ada kemungkinan, karena sangat jelas di dalam Alkitab, ada kemungkinan seseorang yang sudah lahir baru, sudah diselamatkan, bisa meninggalkan imannya. Dan saya harap kita yang sudah benar-benar diselamatkan, sudah mengimani Tuhan Yesus Kristus, tidak meninggalkan iman kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap berserah dan prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Maranatha.